Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, di sini saya Sigit Aris Melandar, mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, peminatan migas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah Manajemen Reservoir dan EOR, terkhusus tugas ini mengenai tentang Reservoir Geology dan Field Optimization. Baik, saya mulai dengan uh, outline sebagai berikut. Baik, dimulai dengan satu kondisi di mana produksi minyak kita yang terus menurun dan produksi minyaknya terus menurun, sedangkan satu sisi yang lain jumlah konsumsi kita juga cukup tinggi di sini. Jadi ada gap yang cukup besar. Diawali dengan itu, kemudian diawali dengan prinsip dari geologi reservoir, kemudian mengenai field optimization, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tentang reservoir life, dimulai dengan beberapa tahapan yang penting dalam dalam eksplorasi hingga nanti ke tahap yang lebih jauh, yakni eksploitasi migas. Kemudian mengenai reservoir management, kemudian yang kelima mengenai optimasi yang akan dilakukan pada suatu lapangan. Kemudian yang keenam adalah beberapa teknologi yang dipakai hingga saat ini, bagaimana untuk mengoptimalkan suatu produksi dari suatu lapangan tertentu. Baik, baik, apa itu geologi reservoir? Jadi geologi reservoir itu adalah merupakan satu cabang ilmu yang bagaimana dia itu mampu menjelaskan terkait karakteristik dan dinamika dari batuan reservoir. Yang mana batuan reservoir tersebut adalah batuan yang dapat menyimpan dan mengalirkan fluida yang kita harapkan di sini adalah minyak dan gas bumi. Adapun yang menjadi fokus utama dari pembahasan geologi reservoir adalah bagaimana memahami fluida, dalam hal ini adalah minyak dan gas bumi itu tersimpan, bagaimana dia itu bisa bergerak atau migrasi, atau dia bagaimana cara lagi kita bisa ekstraksikan dari bawah permukaan bumi hingga ke permukaan bumi. Sehingga subjek yang perlu kita pelajari adalah mengenai karakteristik batuan reservoir, kemudian stratigrafi dan sedimentologi, kemudian struktur geologi, kemudian fluid properties, kemudian eksplorasi dan eksploitasi. Adapun pada kesempatan kali ini, saya lebih banyak menjelaskan terkait karakteristik batuan reservoir, yang mana nanti dari karakter dari suatu batuan ini, batuan tertentu dapat mempengaruhi dari properties dari reservoir yang kita inginkan, seperti layaknya porositas dan permeabilitas. Apa saja yang menyebabkan porositas dan permeabilitas itu bisa menjadi berubah, sehingga pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan terkait geologi reservoir. Baik, reservoir sendiri adalah batuan yang tadi secara harfiah, secara maknanya adalah batuan yang dapat menyimpan fluida dan mampu mengalirkan fluida tersebut, atau dengan kata lain memiliki porositas dan memiliki permeabilitas. Sehingga dalam perkembangannya batuan reservoir tersebut ada beberapa, yakni batuan klastik atau batu batu pasir atau sandstone, reservoir sandstone. Kemudian yang kedua adalah reservoir karbonat. Dan adapun yang lainnya yang seperti batuan vulkanik dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi fokus ataupun yang lebih banyak lazimnya yang ada pada kasus yang lainnya adalah reservoir sandstone dan reservoir karbonat yang cukup terkenal yang selalu dibahas. Baik, kita masuk dulu mengenai tentang reservoir sandstone. Jadi ada beberapa yang perlu kita jelaskan mengenai reservoir sandstone, yang ini menjadi ciri khas pembeda dengan reservoir batuan karbonat. Pertama adalah dari segi komposisi. Dari segi komposisi, reservoir sandstone terdiri atas batu pasir, kemudian oleh beberapa butiran mineral berupa kuarsa,
Sedangkan kalau batuan reservoir karbonat lebih tersusun atas material organik serta kalsit, dolomite, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai porositas dan permeabilitas, batu pasir biasanya memiliki porositas yang lebih seragam, sedangkan pada batuan karbonat itu sendiri memiliki porositas sekunder yang cukup bervariasi. Kemudian mengenai kesamaan homogenitas atau heterogenitas, reservoir sandstone ini sendiri cenderung lebih homogen. Sementara pada batuan karbonat itu cukup bervariasi dengan porositas, dengan permeabilitas yang cukup berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, sehingga itu menjadi hal yang menarik yang perlu dibahas dari reservoir karbonat. Baik, selanjutnya pada batuan sandstone sendiri juga terdapat proses diagenesis, tetapi pada diagenesis batuan pasir itu lebih cenderung pada sisi yang lebih tidak begitu sulit seperti layaknya batuan karbonat yang mengalami banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada batuan karbonat. Pada batuan sandstone itu kita bisa bagi mungkin diagenesisnya seperti kompaksi dan sementasi. Tidak seperti batuan karbonat yang cukup mengalami banyak proses yang terjadi padanya. Baik, kemudian batuan reservoir sandstone sendiri cukup banyak parameter yang mempengaruhinya, terutama tadi parameter porosity dan permeability. Kita lihat di sini tekstur batu pasir atau tekstur batuan sandstone itu sangat menentukan sekali akibatnya kepada properties porositas dan permeabilitas. Kita bisa lihat di sini tekstur batu pasir, yakni eh, bagaimana sortasinya, kemudian bagaimana grain size, bagaimana itu, apakah dia angular ataukah apakah dia itu rounded, kemudian bagaimana sphericity-nya, bagaimana roundness-nya, sehingga itu menjadi hal-hal yang penting yang nanti dapat menentukan parameter dari batu pasir, sehingga pembahasan mengenai tekstur batu pasir menjadi penting dalam pembahasan mengenai permeabilitas maupun dari porositas dari batu pasir. Kita bisa lihat di sini pada diagram di sini kita bisa perhatikan di sini ada hubungan yang jelas antara porositas dan permeabilitas yang dihubungkan dengan berbagai tekstur dari batu pasir. Kita bisa lihat di sini adanya pemilahan atau sortasi, kemudian adanya grain size, ukuran dari butir, kemudian lagi ada sortasi dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya grain size itu sangat berperan penting kepada permeability. Kita bisa lihat di sini. Jadi banyak terpengaruh oleh jadi kalau permeability itu banyak dipengaruhi oleh grain size. Kita bisa lihat di sini ada rentang yang cukup jauh, tapi pada sisi porositas juga tidak terlalu berpengaruh. Tetapi pada permeability cukup berpengaruh dengan besar begitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kalau grain size-nya itu very fine, kita bisa tarik ke sebelah kiri, berarti nanti akan menghasilkan ya kisaran permeabilitas yang seperti ditunjukkan pada grafik di sini. Jadi 10 pangkat 3 milidarsi. Nah, tetapi beda halnya ketika kita bisa lihat di sini adalah sortasi. Sortasi itu sangat mempengaruhi nilai dari porositas. Kalau ini semakin jelek, kemudian semakin baik menuju kanannya, sehingga di sini kita bisa lihat semakin baik pemilahan dari suatu tekstur batu pasir, dia akan bisa memberikan nilai porositas yang cukup besar. Sehingga di sini yang dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pada batu pasir ini cukup mudah untuk menemukan hubungan antara porosity dan permeability. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ada hubungan yang baik, yakni grafik garis linear antara porosity dan permeability. Kemudian kita bisa lihat di sini lagi, kita bisa lihat di sini batuan sandstone menempati area garis linear
karena adanya hubungan baik antara permeability dan porosity. Tetapi pada batu yang lain seperti karbonat, kemudian fracture reservoir, kemudian chalky reservoir, kita bisa lihat di sini posisinya sudah cukup banyak perubahan dan tidak menunjukkan grafik yang linear sehingga kita tidak bisa langsung menyimpulkan kalau porosity dari batuan yang lain selain batuan sandstone dia memiliki hubungan yang baik sehingga perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana hubungan porositas dan permeabilitasnya. Baik. Kemudian pada reservoir karbonat, ya pada reservoir karbonat ada beberapa yang menjadi pembahasan penting, yakni pertama porositas dan permeabilitas. Nah, pada batuan karbonat, porositas dan permeabilitas itu cukup bervariasi karena proses akibat diagenesis, proses fisik, proses kimia dan biologi dan sebagainya akan mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Kemudian fabrik dan tekstur itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan. Begitu juga dengan proses diagenetik. Maka proses ini akan menyebabkan batuan karbonat itu jauh lebih problematik karena banyaknya hal-hal yang terjadi pada proses yang terjadi pada batuan karbonat sehingga untuk hubungan porositas dan permeabilitas pun cukup beragam. Baik, kemudian sisi yang ketiga adalah pembahasan mengenai heterogenitas. Kita bisa lihat bahwa hubungannya sangat cukup besar sekali. Jadi pada bagian heterogenitas itu sangat besar dibandingkan pada batu pasir yang mungkin cukup mudah untuk menemukan hubungannya, yakni antara permeabilitas dan porositas. Sehingga ini menjadi poin penting pada batuan karbonat untuk benar-benar mengecek hubungan porositas dan permeabilitas sebelum kita mengambil satu keputusan dan lain sebagainya. Baik, kemudian pada batuan karbonat yang menjadi penting lagi adalah proses diagenesis. Karena pada batuan karbonat ini banyak sekali proses diagenesis yang akan mempengaruhi produk nantinya yang akan dihasilkan dari diagenesis. Beberapa proses ada kalsifikasi, dolomitisasi, ada rekristalisasi, itu akan sangat mempengaruhi dari sifat reservoirnya sehingga bisa mempengaruhi dari porositasnya, bisa mempengaruhi dari permeabilitasnya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya setelah kita tadi mempelajari tentang batuan karbonat, nah sekarang kita masuk ke topik kedua mengenai optimasi lapangan migas. Kenapa kita penting untuk membahas geologi reservoir di awal? Karena optimasi lapangan migas ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai geologi reservoir, apapun teknologi yang akan kita terapkan dalam niat untuk mengoptimasi lapangan migas tentunya akan banyak berproses pada bawah permukaan bumi. Sehingga geologi reservoir menjadi kunci selain dari teknologi yang baru yang ditemukan. Baik, jadi optimasi lapangan migas adalah jadi proses untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas dari suatu lapangan. Jadi, adapun tujuan utamanya optimasinya adalah untuk memaksimalkan. Jadi untuk memaksimalkan perolehan hidrokarbon secara ekonomis sambil meminimalisir biaya operasi dan dampak lingkungan. Proses ini melibatkan berbagai macam teknik, berbagai macam teknologi, strategi yang diterapkan secara keseluruhan di berbagai tahap pengelolaan lapangan migas. Di sini kita bisa uh, sebutkan beberapa contoh dari proses optimasi lapangan migas. Pertama adalah dalam tahap well design, jadi bagaimana dalam penentuan sumur dan lain sebagainya, kemudian reservoir management, kemudian pada EOR, ada beberapa teknologi yang dapat mampu memaksimalkan produksi migas, kemudian ada stimulasi, kemudian ada hydraulic fracturing, yang mana aktivitas ini nantinya akan mampu mengoptimalkan dari produksi suatu lapangan migas.
Baik, pertama kita masuk ke reservoir management. Jadi reservoir management sendiri ini merupakan hal yang penting dalam suatu kegiatan, terutama kegiatan dalam reservoir life balance, yakni dalam tahapan exploration, kemudian development hingga proses production dan abandon. Ini memerlukan manajemen reservoir, karena manajemen reservoir adalah proses di mana sistematis untuk mengelola dan mengoptimalkan produksi hidrokarbon dari bawah permukaan bumi secara berkelanjutan dan ekonomis. Baik, jadi tujuan utama dari manajemen reservoir adalah bagaimana memaksimalkan perolehan minyak dan gas bumi sambil mempertahankan integritas reservoir. Di sini ada beberapa target dari reservoir management. Jadi ada beberapa. Pertama, menurunkan risiko, kemudian meningkatkan productivity oil dan gas, kemudian meningkatkan cadangan, kemudian meminimalisir yakni biaya operasional dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa target ataupun main objektif pada reservoir management. Baik, selanjutnya adalah proses yang kedua ataupun teknologi yang dapat mengoptimalisasi dari produksi minyak dan gas bumi. Jadi ada namanya enhanced oil recovery. Jadi EOR ini disebut sebagai metode perolehan minyak yang dilakukan setelah proses primary recovery, setelah proses secondary recovery itu berjalan, maka dilakukanlah proses yang ketiga namanya tertiary recovery atau EOR. Jadi pada tahap pertama, pada tahap primary recovery, pada awal sumur migas itu ditemukan dan diproduksikan, itu baru diproduksi sekitar sampai dengan 30% itu sudah paling banyak. Kemudian masih tersisa cukup banyak 70% di bawah permukaan bumi. Sehingga lahir lagi teknologi yang dapat mampu untuk menguras sisa-sisa minyak yang ada di bawah permukaan. Lahirlah teknologi namanya secondary recovery, yakni berupa water flooding, di mana pada proses ini baru mampu mengcover atau menguras area sekitar 30-50%. Jadi masih ada tersisa 50% lagi yang belum kejangkau dengan teknologi hari ini, sehingga lahirlah yang namanya teknologi EOR. EOR sendiri adalah proses untuk meningkatkan perolehan minyak dengan cara merekayasa karakteristik yang ada di bawah permukaan, di bawah sumur, yakni dengan panas, kemudian dengan chemical, kemudian dengan gas dan lain sebagainya yang harapannya nanti ketika diinjeksikan ke bawah sumur sudah akan mampu meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dan cukup mampu menyapu area yang belum dikuras pada tahap-tahap yang sebelumnya. Baik. Baik, di sini ada screening kriteria untuk EOR. Jadi dari beberapa kondisi suatu sumur, kemudian keadaan geologinya, kemudian bagaimana properties dari suatu reservoir dan properties oilnya, sehingga beberapa ahli membuat screening kriteria. Adapun screening ini dibuat tentunya untuk meminimalisir dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti kita bisa memilih mana metode yang paling cocok dan paling baik diterapkan pada lapangan tertentu. Baik, di sini kita ambil contoh misalnya penerapan CO2 EOR. Kita bisa lihat di sini CO2 EOR itu baik ya pada minyak API 22 sampai 36 atau lebih tinggi dari itu, artinya ini adalah minyak ringan. Berarti sumur yang diharapkan nantinya adalah pada sumur yang berisi minyak-minyak ringan. Kemudian tipe formasinya sandstone atau karbonat. Jadi sandstone apa karbonat tidak masalah. Kemudian tidak ada batasan mengenai permeability. Kemudian, nah kedalamannya ini diatur, yakni lebih dari 2.500. Berarti kalau di bawah dari 2.500 feet, berarti tidak disarankan memakai teknologi CO2 EOR. Tetapi pada kedalaman lebih dari 2.500. Baik, kemudian di sini pada sebelah kanan kita bisa lihat
Di sini adalah EOR polimer. Jadi polimer menginjeksikan bahan kimia, yakni berupa polimer flooding ke dalam reservoir, juga memiliki screening kriteria. Pertama, temperaturnya dari reservoir sampai 120. Kemudian untuk permeabilitas dari reservoirnya 10 medarsi sampai dengan 10 darsi, ini cukup besar. Kemudian sandstone tipe reservoirnya, kemudian memiliki API atau oil gravity lebih dari 15 API dengan standar lainnya. Adapun kenapa dibuat screening kriteria adalah tadi untuk meminimalisir kegagalan yang terjadi pada proses injeksi tersebut. Adapun pada awalnya screening ini dibuat untuk seperti tadi ya, mengurangi kesalahan dan mampu meningkatkan ketepatan dalam penggunaan metode EOR yang akan kita pilih sesuai dengan kondisi sumur yang akan kita terapkan di lapangan tertentu, kemudian kondisi reservoirnya, kondisi oil propertiesnya cukup menentukan dari metode apa yang akan kita pilih. Baik, selanjutnya adalah optimasi selanjutnya dengan mengstimulasi sumur. Jadi stimulasi sumurnya adalah proses bisa dengan hydraulic fracturing, kemudian bisa juga dengan proses oxidizing. Jadi adalah tujuan dari stimulasi sumurnya adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan cara memperbesar permeabilitas dari suatu reservoir. Karena semakin lambat laun reservoir yang terus kita produksikan, maka tentu akan mengalami beberapa masalah-masalah seperti masalah kepasiran, kemudian kerusakan formasi dan lain sebagainya. Maka tumpukan-tumpukan endapan itu akan menutup dari jalur reservoir yang kita inginkan, sehingga beberapa rekayasa yang dilakukan adalah dengan cara hydraulic fracturing, yaitu dengan menginjeksikan cairan yang dengan tekanan tinggi, kemudian terdiri atas air, campuran air, pasir, dan bahan kimia, disebut juga sebagai propan, kemudian diinjeksikan ke formasi batuan untuk membuat rekahan buatan atau fracture buatan untuk meningkatkan permeabilitas dari suatu reservoir. Harapannya nanti dengan dilakukannya hydraulic fracturing akan membuat jalur rekahan baru dan membuat permeabilitas dari suatu sumur akan meningkat dan produktivitinya juga akan meningkat. Kemudian yang cara kedua dengan oxidizing atau pengasaman, biasanya dengan menginjeksikan asam berupa HCl atau asam fluorida ke dalam formasi yang kita akan aplikasikan, dan harapannya adalah dengan cara melarutkan material penyumbat. Jadi asam itu punya sifat ya, bisa melarutkan beberapa material-material yang menyumbat dan menutupi area-area permeability batuan, sehingga harapannya dengan diinjeksikannya berupa asam ke dalam sekitar area wellbore itu akan mampu membuka jalur-jalur baru. Dengan itu akan memperbesar permeabilitas dari sumur dan akan meningkatkan produktiviti dari suatu sumur yang akan kita inginkan. Baik, kemudian optimasi lapangan migas pada tahap yang penting adalah proses bagaimana caranya kita juga memikirkan aspek lingkungan. Baik, di sini kita bisa lihat kalau migas dan minyak dan gas bumi itu mengandung beberapa komponen karbon, kemudian mengandung komponen hidrogen, dan tentunya komponen-komponen itu yang salah satunya akan apa namanya dalam penggunaannya akan menghasilkan gas CO2, sehingga gas CO2 ini akan lambat laun membuat suhu permukaan bumi kita terus semakin meningkat. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait aspek lingkungan. Jadi bagaimana caranya selain kita meningkatkan tadi optimasi dengan meningkatkan produksi minyak, meningkatkan pendapatan, mengurangi resiko, kemudian nggak kalah penting adalah bagaimana kita juga perlu menjaga lingkungan untuk sustain ke depannya, untuk masyarakat yang lebih baik ke depannya, untuk lingkungan yang lebih baik, dan untuk keamanan kita bersama. Jadi di sini kita
ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan di sini. Salah satunya adalah teknologi CCUS, Carbon Capture, Utilization, dan Storage. Jadi ada 3 langkah besar kalau CCUS ini diterapkan. Pertama adalah proses bagaimana karbon itu di-capture, ditangkap, kemudian di storage, disimpan pada formasi di bawah permukaan bumi dengan perhitungan tentunya. Jadi CO2 itu disimpan setelah di-capture, kemudian disimpan di bawah permukaan bumi. Kemudian yang ketiga adalah utilization. Jadi bagaimana pemanfaatan gas CO2 yang tadi kita capture dan kita storage di bawah permukaan bumi, kita gunakan. Kita bisa pakai utilisasi untuk keperluan selanjutnya. Di sini salah satu penemuan yang sudah dibuktikan dengan beberapa publikasi jurnal ilmiah bahwasanya CO2 yang terstorage di bawah permukaan bumi itu dapat diutilisasi untuk sebagai media pendorong dari IOR. Jadi juga ujung-ujungnya kembali bisa kepada industri migas. Tentu ini menjadi peluang besar bagi kita selain kita bisa memitigasi dari CO2 yang cukup melimpah hari ini di atmosfer, tetapi juga ada sisi lainnya, yakni dengan pemanfaatan CO2 untuk mendorong minyak kita ataupun menguras kembali minyak-minyak yang ada di bawah permukaan bumi sehingga kita bisa mampu produksi dengan cukup besar. Mengingat jumlah produksi minyak Indonesia hari makin ke hari itu cukup cukup semakin turun dan semakin turun, sedangkan jumlah konsumsi minyak kita semakin besar. Tentu ini akan jadi gap yang besar. Semakin terjadi gap yang besar, maka kita akan terus mencari solusi-solusi ke depannya untuk stabilitas energi nasional. Tentunya dalam implementasi teknologi CUS ini perlu memerlukan kerjasama antar pemerintah, industri, lembaga penelitian untuk mensupport dan untuk memastikan keberhasilannya dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global. Baik, dari saya cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.